Allah bersama mereka yang patah hati. Wahai hamba, lenyaplah dari manusia dengan izin Allah. Lenyaplah dari nafsumu dengan perintahnya, dan lenyaplah dari kehendakmu dengan perbuatannya, sehingga engkau berubah menjadi bahtera ilmunya. Tanda lenyapnya dirimu dari manusia adalah ketika engkau memutuskan diri sepenuhnya dari mereka dan membebaskan jiwa dari berharap kepada mereka. Tanda lenyapnya dirimu dari nafsu adalah ketika kau tinggalkan upaya untuk mendapatkan segala nikmat dunia, tak lagi berhubungan dengan sebab, ketika mencari manfaat dan menghindari mudarat, tidak lagi bergerak demi kepentingan pribadi, tidak bergantung kepada diri sendiri dalam urusan dirimu, dan tidak melindungi atau membantu diri, tetapi memasrahkan semua hanya kepada Allah, sebab Dialah pemilik segalanya sejak awal hingga akhir. Engkau senantiasa bergantung kepadanya, sebagaimana engkau bergantung ketika engkau berada dalam rahim saat disusui di buayan. Tanda hilangnya kehendakmu dengan perbuatan-perbuatannya adalah ketika engkau sepenuhnya tak menghendaki apapun, tak punya tujuan, tak punya kebutuhan karena kehendak, dan tujuanmu hanya satu, yaitu Allah. Maka perbuatan Allah akan mewujud dalam dirimu. Engkau berada dalam kehendak dan perbuatannya, hingga seluruh bagian tubuhmu tenang, hatimu tentram, pikiran terang, wajahmu berseri, dan batinmu lapang. Segala kebutuhanmu terpenuhi. Segala kebutuhanmu terpenuhi berkat kedekatanmu dengan Sang Pencipta. Tangan kekuasaan senantiasa menggerakkanmu. Lidah keabadian selalu menyebut namamu. Tuhan semesta alam menjagamu, membusanaimu dengan cahayanya dan pakaian ruhani, dan menempat sejajar dengan ahli hikmah yang telah mendahuluimu. Pada tingkatan ini, kau akan mampu menaklukkan diri sehingga tiada lagi syahwat padanya, bagaikan bejana yang bersih dari air ataupun larutan. Kau akan melepaskan dari segala gerak manusiawi hingga ruhanimu menolak segala sesuatu kecuali kehendak Allah. Pada makom ini, berbagai keajaiban dan fenomena dialami
ternisbahkan kepadamu. Semua itu terlihat seolah-olah dirimu, padahal sejatinya merupakan perbuatan dan kehendak Allah yang mewujud dari kenyataan. Saat itulah engkau diakui sebagai orang yang hatinya telah remuk, kehendak manusiawinya telah redam, dan syahwat alaminya lenyap, sehingga engkau diilhami kehendak Rabbani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang kusenangi dari dunia: wewangian, wanita, dan sholat yang menjadi penyejuk mataku. Ketiga hal itu dinisbahkan kepadanya setelah ketiganya sirna darinya. Sebagaimana telah kami jelaskan, Allah berfirman, Aku bersama orang yang patah hati demi Aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan bertemu sampai nafsu dan kehendakmu sirna. Bila kehendakmu sirna dan kau abaikan segala sesuatu kecuali Allah, maka Dia menyegarkan dan memberimu kekuatan baru yang dengannya engkau berkehendak. Bila dalam dirimu masih ada noda terkecil sekalipun, maka Allah akan meremukkanmu lagi, sehingga kau terus-terusan patah hati. Dengan begitu, Dia terus menciptakan kehendak baru dalam dirimu. Dan bila dirimu masih maujud, Dia akan hancurkan lagi hingga akhir hayat dan bertemu liqa dengan Tuhan. Inilah makna firman Allah, Aku bersama orang-orang yang putus asa demi Aku. Diri masih maujud jika kau masih kukuh dan merasa puas dengan keinginan barumu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hambaku yang beriman senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan sholat sunnah yang diutamakan, sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku menjadi telinga dan dengannya ia mendengar, menjadi mata yang dengannya ia melihat, menjadi tangan yang dengannya ia bekerja, dan menjadi kaki yangnya ia berjalan. Tak diragukan lagi, seperti itulah keadaan fana. Maka Dia menyelamatkanmu dari kejahatan makhluk dan menenggelamkanmu dalam samudera kebaikannya, sehingga engkau menjadi pusat kebaikan, rahmat, kebahagiaan, kenikmatan, kecerahan, kedamaian, dan kesentosaan.